Oke, berikutnya adalah tahapan pengerjaannya. Nah, tahapan pengerjaannya yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, untuk mengerjakan neraca saldo ini kalian pindahkan sesuai dengan neraca saldo yang ada di perusahaan itu. Nah, neraca saldo yang perusahaan kemarin kan ini nih. Nah, ini kita pindahkan ke kertas kerja semuanya tanpa mengurangi apapun. Oke. Nah, kemudian yang kedua, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dapat dari mana? Seperti yang saya bilang tadi, jurnal penyesuaian ini kita memindahkan dari jurnal penyesuaian yang sudah kita kerjakan di sini. Kan ini nih, jurnal penyesuaian untuk apa? Perusahaan laundry cuci-cuci show-nya tadi. Nah, jadi ini kita pindahkan ke sini. Nah, catatannya adalah kalau ada di akun baru dalam artian tidak ada di sini, maka kita buat di bawahnya. Oke, ada akun baru tapi tidak ada di sini, kita bikin di bawahnya. Kalau ada, kita tinggal pindahkan. Contoh, kita ambil jurnal penyesuaian yang tanggal yang pertama. Beban penyusutan peralatan di debit 250. Kita lihat di sini tidak ada beban penyusutan peralatan, maka kita tinggal tambahkan di sini beban penyusutan peralatan nominalnya tadi itu ada 250, beban penyusunan peralatan 250 di debit, maka kita tinggal pindahkan 250. Kita bikin di sini dalam kurung 1, itu artinya jurnal penyesuaian yang pertama. Sudah? Nah, yang kedua, kan ada pasangannya, akumulasi penyusutan peralatan. Nah, akumulasi penyusutan peralatan ini kita lihat apakah memang ada di sini. Kan tidak ada. Karena tidak ada, maka kita pastikan di sini, kita pindahkan kemari, akumulasi penyusutan peralatan, lalu angkanya itu 250 di kredit. Maka kita tinggal buatkan di sini 250, dan karena dia dari transaksi pertama, kita bikin dia 250 transaksi yang pertama. Kemudian saya kasih satu contoh lagi. Nih, beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapan ini kita pindahkan ke kertas kerja, karena kan tidak ada beban perlengkapan di sini. Maka kita bikin akun yang baru, beban perlengkapan. Nominalnya 700 di debit, maka kita bikin sini 700. Ini untuk yang nomor 2. Berikutnya, ada dia namanya perlengkapan, akun perlengkapan. Ini 700, posisinya di kredit, maka kita tinggal pindahkan. Karena di sini ada perlengkapan, maka jangan bikin akun yang baru di sini, karena sudah ada di sini di perlengkapan. Maka kita tinggal pindahkan, tapi posisinya itu harus di kredit. Di sini 700, bikin transaksi yang kedua. Begitu seterusnya. Silahkan kalian pindahkan. Nah, berikutnya adalah neraca saldo disesuaikan. Untuk neraca saldo disesuaikan ini namanya disesuaikan. Tadi sudah saya bilang, berarti itu ada hubungan antara neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian. Neraca saldo ini dengan ayat jurnal penyesuaian. Catatannya adalah, kalau akun itu hanya muncul di salah satu kolom, entah itu di neraca saldo atau hanya ada di jurnal penyesuaian, maka tinggal pindahkan. Catatan yang kedua, kalau di neraca saldo ada, di jurnal penyesuaian ada, berarti pilihannya hanya ada 2. Kalau tidak dijumlah, dikurangkan. Kalau dia posisinya sama, di sini di debit, di sini di kredit, di neraca saldo dia di debit, di jurnal penyesuaian di debit, maka dijumlahkan. Atau di neraca saldo di kredit, di jurnal penyesuaian di kredit, maka dijumlahkan. Tapi kalau di neraca saldo di debit, di jurnal penyesuaian di kredit, maka kurangkan. Begitu juga sebaliknya. Maka kita kerjakan satu ini untuk kas. Kas hanya ada di neraca saldo di debit. Maka di jurnal penyesuaian kan tidak ada nih. Maka dia tetap aja 13.800. Kemudian piutangnya kan tetap 0. Tapi kalau misalnya kolom piutangnya itu kalian sudah bikin tidak ada, yang apa-apa dikosongin aja. Nggak usah dipaksakan harus ada, karena juga nominalnya tetap 0 gitu kan. Berikutnya perlengkapan. Di neraca saldo ada, di jurnal penyesuaian ada. Baru perhatikan lagi kolomnya. Ternyata di jurnal penyesuaian kolomnya itu debit, di neraca saldo kolomnya debit, di jurnal penyesuaian kolomnya kredit. Maka ini dikurangkan. Berapa hasilnya? 800.000. Posisinya di debit. 800. Begitu seterusnya. Nah, setelah dapat, itu harus kalian jumlahkan. Jurnal penyesuaian itu harus dijumlahkan berapa totalnya di sini. Totalnya di sini harus sama dengan total jurnal penyesuaian yang di sini.
3.050.000. Harus di sini juga harus 3.050.000. Nah, di sini pasti sudah berbeda. Dengan catatan kolom ini jangan diisi sampai habis karena itu adalah kolom total. Maka saya blok itu, ini artinya nggak usah diisi. Dan jangan kalian pindahkan nanti ini ke neraca saldo, laporan keuangan tidak usah dipindahkan. Oke, itu dia untuk neraca saldo disesuaikan. Berikutnya untuk laporan laba rugi dan neraca. Jadi setelah mengerjakan kertas kerja, sebenarnya kita sudah bisa membuat yang namanya laporan keuangan. Karena apa? Yang dua ini, kolom laba rugi dengan neraca adalah kolom laporan keuangan. Seperti pembelajaran laporan keuangan kita yang kemarin. Nah, jadi caranya adalah kolom yang di laba rugi ini, kolom khusus untuk memindahkan akun-akun pendapatan dengan beban ini sudah saya kasih kolom merah. Sementara kolom neraca itu untuk harta utang dengan modal. Contoh, tapi angkanya ini, angka yang dua ini, untuk dua kolom ini sekali mengerjakan, gitu. Angka yang dua kolom ini kita ambil dari mana ini? Jangan lagi diambil dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ini permasalahan mereka sudah selesai, sudah tergabung semuanya di dalam neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Saya kasih satu contoh. Ini kas. Kas ini kan termasuk akun harta. Kas ini termasuk akun harta, maka jangan dipindahkan dia ke kolom laba rugi. Pindahkan ke kolom neraca, karena kan ini kan untuk harta utang dengan modal. Pindahkan ke kolom neraca dengan posisi yang sama dan angka yang sama. Angkanya 13.800. Kemudian untuk perlengkapan itu nih di neraca saldo disesuaikan itu ada 800 di debit. Perlengkapan kan termasuk harta. Maka kita pindahkan dia ke kolom neraca. Begitu seterusnya sampai ke bawah dan jangan lupa untuk tetap menuliskan totalnya di sini. Silakan kalian kerjakan.